Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pesantren yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada momentum Ramadan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pesantren adalah lembaga klasik yang telah ada di Nusantara. Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam membina moralitas, membina intelektualitas, membina spiritualitas para santri. Oleh karena itu, pesantren adalah sebuah lembaga yang sangat layak, sangat tepat untuk zaman sekarang, membina santri, membina pelajar, membina masyarakat untuk membentuk insan yang paripurna. Sahabat pesantren yang dirahmati Allah, salah satu hazanah spiritualitas yang patut kita cermati dalam dunia Islam adalah karya-karya Syekh Ibnu Arabi. Beliau adalah seorang Syekhul Akbar, seorang ulama besar yang dikenal di dunia timur dan di dunia barat, seorang ulama yang mampu menjadi jalan penghubung antara spiritualitas hingga materialitas. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji salah satu karya daripada Syekh Ibnu Arabi, yaitu tentang Rasail Ibnu Arabi, di dalamnya banyak hazanah-hazanah keislaman yang sangat penting untuk dikaji, untuk digali para sarjana muslim. Kenapa? Karena mengingat di dalamnya banyak sekali muatan-muatan pengetahuan yang sangat bermutu. Misalnya, ketika beliau berbicara tentang fenomena waktu dan fenomena tempat, beliau mendefinisikan dengan ma huwa zaman wa ma huwal makan. Beliau mengatakan az-zaman huwas sawail. Waktu adalah sesuatu yang terus mengalir, pagi, siang, sore hingga malam. Begitu juga ketika beliau mendefinisikan tentang tempat, ma huwal makan. Tempat adalah az-zaman al-mutajammid. Tempat adalah waktu yang dipadatkan. Artinya dimensi materi yang kita lihat, rumah, gedung, perhiasan, ataupun hal-hal yang menarik, yang megah, yang mewah dikejar-kejar oleh manusia, hakikatnya juga adalah sebuah dimensi waktu yang dipadatkan. Sedangkan waktu itu adalah sesuatu yang hampa, yang mengalir dan bergerak terus. Artinya apa? Kalau kita melakukan kontemplasi bahwa ternyata benda-benda itu hakikatnya adalah sebuah ilusi kosong, sebuah ilusi bernama waktu yang mengalami peredaran, mengalami rotasi, yang pada hakikatnya di dalamnya adalah sesuatu kekosongan. Begitupun ketika kita mengkaji atau membaca-baca karya Syekh Ibnu Arabi yang berkenaan dengan kholwah. Beliau dalam pengalaman spiritualitasnya, ketika melakukan pengembaraan spiritualitas, beliau melakukan kholwah, melakukan riyadhah, atau kalau bahasa Nusantaranya adalah melakukan tirakat, membaca wirid, membaca zikir. Ya, ketika beliau sampai kepada puncak titik terfokus dalam zikirnya, ternyata Allah memberikan kasyaf kepada beliau tentang terbukanya alam ma'adin atau benda-benda mineral atau batu-batuan mineral. Sampai-sampai beliau tahu mana ini batu yang bisa memadamkan api, mana batu yang berharga nilainya. Lalu beliau tidak berhenti di situ. Kalau seseorang berhenti di taraf itu, maka dia akan menjadi pakar batu-batuan. Namun beliau melanjutkan perjalanan spiritual, melakukan wirid dan tirakat dan riyadhah. Akhirnya terbukalah alam berikutnya, yaitu alam an-nabat, dunia tumbuhan. Ya, sampai-sampai tahu mana tumbuhan yang dikonsumsi oleh kambing, mana tumbuhan untuk obat-obatan, mana tumbuhan yang bisa dimakan manusia, mana tumbuhan beracun. Kalau orang berhenti ke taraf itu, maka dia akan menjadi pakar herbal, menjadi sosok yang pragmatis, menggunakan capaian spiritual untuk kepentingan material. Akhirnya beliau melakukan perjalanan spiritual, melanjutkan tirakat dan riyadhahnya. Akhirnya Allah membuka kepadanya tentang
alamul hayawan, tentang dunia binatang. Ya, lalu meningkat sampai kepada alamul mudun wal qura, ya, tentang rahasia kota, rahasia desa, lalu alamul insan, alam manusia, sampai pada titik tertinggi beliau menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan bumi, sampai merasakan batu-batuan meteor berjatuhan. Ketika sampai pada taraf itu, beliau memohon kepada Allah agar ditutup telinganya dari bisingnya meteor-meteor berjatuhan. Syekh Ibnu Arabi yang hidup pada tahun 1100 sekian Masehi sudah mampu menemukan adanya benda-benda meteor berjatuhan ke bumi. Sedangkan penemuan tentang hal itu ditemukan oleh orang-orang barat adalah di masa-masa belakangan. Artinya bahwa ternyata spiritualitas bisa menyingkap, bisa mengungkap rahasia alam materi. Oleh karena itu, pada kesempatan kita mengkaji hazanah-hazanah ilmu pesantren, tak luput kiranya kalau kita mengembangkan eksplorasi kita ke dalam kitab-kitab tasawuf. Yang tidak hanya kitab tasawuf itu membahas tentang amaliyah, bagaimana melakukan amal ritual, tapi ada juga di sana tentang eksplorasi alam materi, ya, yaitu atau disebut juga dengan ilmu mukasyafah. Dan itu Allah berikan kepada orang yang intuisi batinnya sedemikian tajamnya. Bahkan kalau kita mengkaji lebih dalam lagi tentang praktek-praktek riyadhah, praktek-praktek khulwah yang disebutkan oleh Imam Syekh Ibnu Arabi, itu beliau mengatakan riyadhah atau khulwah itu adalah langkah untuk berjalan menuju Allah. Dan model-model riyadhah itu ada, beliau mengatakan kita duduk lalu berzikir selama sekian hari, ya, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas, beliau menamakannya dengan khulwah somadiyah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Ada juga khulwah beliau mengatakan dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallahul malikul arsil azim. Ada juga model-model khulwah beliau, ya, yaitu dengan nama khulwah hudhudiyah, yaitu seperti burung hudhud, di mana seseorang melakukan tirakat, melakukan zikir dari malam hari hingga pagi hari, ya, artinya istirahatnya itu setelah melakukan sholat duha. Jadi hadirin sahabat pesantren yang dirahmati Allah, pesantren itu sangat kaya akan dimensi ilmu pengetahuan, maka alangkah baiknya momentum-momentum kita mengkaji kitab-kitab kuning, mentelaah karya-karya ulama demi memperluas wawasan kita bahwasanya kitab kuning ataupun kitab-kitab turos itu sangatlah penting untuk terus dikaji, mengingat betapa pintu ilmu pengetahuan di era-era awal itu dibuka melalui jalur spiritual. Dan pada akhirnya ketika ulama-ulama dahulu dengan bekal takwanya mereka mampu mengupas, membuka hazanah pengetahuan, pada akhirnya orang-orang baratlah yang mampu mengembangkan temuan-temuan orang timur itu menjadi disiplin-disiplin ilmu tersendiri. Oleh karena itu, kita para santri saatnya kita kembali menggali kitab-kitab itu sebagai bentuk mengejawantahkan tradisi menghidupkan turos-turos khas pesantren. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wal afwa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.